على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita. Termasuk bagaimana Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat setelah nikmat iman dan Islam yang lebih agung, yang lebih besar, yang Allah hadiahkan kepada kita melebihi nikmat. Bagaimana Allah takdirkan kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling diridhai oleh Allah, umat yang paling disayang oleh Allah sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi umat terbaik karena memang nabi kita nabi terbaik. Kita menjadi umat yang paling disayang oleh Allah karena memang nabi kita adalah nabi yang paling disayang oleh Allah. Kita menjadi umat yang paling diridhai oleh Allah karena memang nabi kita adalah nabi yang paling diridhai oleh Allah. Maka tentu adalah merupakan satu kemuliaan buat kita ketika Allah pilih kita untuk menjadi umat beliau, umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak bergembira akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun alasan buat kita untuk tidak senang di dalam menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Kalau seandainya kita punya anak saja, anak kita lahir dengan selamat, kita senangnya setengah mati. Masa kelahiran Rasulullah kita biasa-biasa saja? Apakah anak kita lebih mulia daripada Rasulullah? Kalau anak kita lahir kita senang, apalagi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Sementara ketika kita masuk ada di bulan Ramadan, kita ngarep-ngarep ketemu Lailatul Qadar. Ketahuilah tidak ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Lailatul Maulid, malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun selama Ramadan kita memperingati malam nuzulul Quran. Memangnya kalau nggak ada kelahiran Nabi, turun kepada siapa itu Al-Quran? Adanya malam nuzulul Quran karena diawali dengan adanya malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ramadan kita ketemu dengan hari raya. Betapa senangnya kita ketika kita bertemu hari raya. Pertanyaannya, memangnya kalau nggak ada kelahiran Nabi, ada hari raya? Adanya hari raya karena diawali dengan adanya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Isra dan Mi'raj. Kalau nggak ada Nabi, kita setiap Muharram tidak memperingati hijrahnya Rasulullah. Kalau tidak ada Nabi, kita nggak mungkin ziarah ke Madinah. Kita nggak mungkin memperingati yang namanya Fathu Makkah dan berbagai macam peringatan-peringatan yang sering kita adakan di dalam Islam. Itu semuanya kita dapatkan karena berkat kemuliaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang ulama besar yang bernama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu pernah mengatakan beliau, kalau ada orang yang bertanya-tanya apa perlunya kita bermaulid,
Apa perlunya kita baca diba? Apa perlunya kita baca burdah? Apa perlunya kita baca Maulid Habsyi Simtud Duror dan seterusnya? Itu seolah-olah dia bertanya-tanya apa perlunya kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Kira-kira pertanyaan seperti ini pantas dijawab. Ngapain kalian maulid? Seolah-olah dia tanya ngapain kalian seneng sama kelahiran Nabi. Loh, aneh orang kalau tanya seperti ini. Padahal orang ini nanti di akhirat berharap syafaat Rasulullah. Padahal orang ini mengaku umatnya Nabi Muhammad. Padahal orang ini mengaku cinta ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ada orang yang memperingati kelahiran Nabi karena senangnya, karena gembiranya, bungah hatinya seperti kita, memperingati maulid karena memang wujud ekspresi akan kecintaan kita, bungahnya hati kita akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nggak terima, loh ya apa sih? Lawang kita ini cinta sama Nabi, seneng sama Nabi, gembira akan kelahiran Nabi kok diprotes? Kan aneh, kan aneh. Hanya iblis yang benci akan kelahiran Nabi. Iblis itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibn Katsir. Iblis itu pernah kecewa, marah karena sebab 4 hal. Yang pertama ketika dia diusir dari surga. Yang kedua ketika dia dilaknat oleh Allah. Yang ketiga ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah. Yang keempat adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Berarti kalau ada orang nggak senang sama kelahiran Nabi Muhammad, ini turunannya siapa ya? Jangan-jangan ngaku cinta sama Nabi Muhammad, lah kita ini memperingati kelahiran orang yang sama-sama kita cintai, lah kok nggak terima? Ini turunannya siapa? Ngikuti siapa? Nah, kadang-kadang orang yang nggak mau merayakan hari kelahiran Nabi, gledek, ulang tahun dirayakno dhewe. Anaknya ulang tahun dirayakno, dirinya ulang tahun dirayakno. Lah, dikira hari kelahirannya lebih mulia daripada hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu nggak ada kebanggaan buat kita kecuali karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau kita ini bukan umatnya Nabi Muhammad. Apa kebanggaannya kita? Umur paling pendek, fisik paling lemah, ibadah paling dikit, lawang umurnya paling pendek, maksiat banyak. Kira-kira coba kita bayangkan kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad, kira-kira apa ya yang bisa kita banggakan ini? Nggak ada. Kita ini bangga karena justru menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, atas fadlullah, atas sifat kedermawanan Allah atau sifat laumannya Allah, dan juga karena sebab rahmatnya Allah, berbahagialah kalian. Kita ini kalau mendapatkan rezeki senang apa enggak? Kita ini kalau mendapatkan rahmatnya Allah senang apa enggak? Senang. Maka ketahuilah tidak ada kegembiraan, kesenangan buat kita yang melebihi daripada terciptanya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Rumah lama ngontrak, alhamdulillah nyicil nabung bisa beli rumah. Wah, ngadakno selamatan, falyafrahu.
Sawah mir-miren, panen apa enggak, kapan panen, untung apa rugi, subhanallah panen, subhanallah untung, seneng apa enggak? Tampakkan kebahagiaan itu. Karena apa? Allah sudah memberi rezeki kepada kita. Angel golek jodoh. Singkat cerita, cari ke sana, cari kemari, ketemu jodohnya. Seneng apa enggak? Ngadakan syukuran kan? Loh, lah kalau sawah panen, dapat jodoh, punya rumah, kita seneng. Lah gimana dengan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad? Bayangkan kalau kita punya rumah, rezeki lancar, sawah panen, tapi bukan umatnya Nabi Muhammad. Rezeki lancar, sawah panen, punya rumah, tapi bukan umatnya Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Ya Allah, nggak ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita melebihi daripada status kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma, qul bi fadlillah, apa bi fadlillah? Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, kata beliau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, karena Al-Qur'an dan karena kamu sebagai rahmatnya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innama anar rahmatul muhda, aku ini adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan kepada kalian, kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka atas dasar itu semuanya berbahagialah kalian. Karena itu wajib berarti ya, kan perintah Allah ya. Karena Al-Quran kita alhamdulillah punya kitab suci Al-Quran. Karena Rasulullah alhamdulillah kita ini adalah umat Rasulullah SAW. Atas dua alasan ini, karena sebab dua penyebab ini, wis bungahno atimu, kata Allah. Seneng hatimu. Ini gambaran seneng karena wujudnya Nabi itu perintah Allah. Bergembira, bersuka cita akan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah merupakan perintahnya Allah. Bermaulid nggak wajib, baca maulidnya nggak wajib, tapi senengnya wajib. Ada orang seneng sama kelahiran Nabi, tapi nggak baca maulid dan juga tidak menyalahkan yang baca maulid, karena memang baca maulid nggak salah. Hukumnya telur apa? Halal apa haram? Halal apa haram? Hukumnya telur halal. Tepung halal. Berambang, bawang halal. Air halal. Dikocok sampai jadi martabak. Hukumnya martabak berarti halal. Kenapa? Bahan-bahannya halal semuanya. Sekarang saya tanya, sholawat kepada Nabi Muhammad boleh apa enggak? Boleh, malah diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Berdoa kepada Allah boleh apa enggak? Boleh. Mempelajari sejarah Nabi mulai lahir sampai wafatnya, mukjizat-mukjizatnya beliau, akhlaknya beliau, boleh apa enggak? Bagus. Dirangkum jadi satu yang namanya kitab maulid. Ada Diba, ada Barsanji, ya, ada Simtud Duror, ada Dia Ulami, ada Syarabut Tahur, macam-macam kitab maulid itu. Lah mosok doanya halal, sholawat kepada nabinya halal, mempelajari sejarah nabinya halal, dirangkum jadi satu, maulidnya haram. Berambangi halal, endoke halal, banyune halal, berambang semuanya halal. Jadi martabak-martabaknya haram. Lah kan aneh. Lawang maulid itu isinya sejarah Nabi. Jenengan pergi ke toko buku,
Di situ dijual sejarah Nabi Muhammad. Ada yang berani bilang bid'ah, ada yang berani bilang sesat, ada yang berani bilang kafir, ada yang bilang masuk neraka. Kan nggak ada. Masuk toko buku dijual buku bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad, kita beli. Nggak mungkin ada yang nyalahkan. Boten bakal wonten tiyang sing bid'ah-bid'ahno. Lah anehnya kalau kita baca buku bahasa Arab di bid'ah-bid'ahno. Lho kok aneh? Lek bahasa Indonesia gak apa-apa, lek bahasa Arab gak oleh. Masa begitu hukum? Karena itu kadang-kadang orang itu nggak ngerti sebetulnya, kesusu, terburu-buru memvonis, susu nyalah wong, lawang nggak baca, hadir aja nggak pernah. Coba dibaca dulu mulai awal sampai akhir, apa isinya? Lawang sejarah Nabi Muhammad, pujian kepada Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah. Di akhir kita doa kepada Allah. Nggak tahu. Nabi nggak pernah itu haram. Waduh, Nabi juga nggak pernah makan martabak. Haram martabak. Jelas ya? Nggak ada. Bermaulidnya nggak wajib, tapi senengnya hati karena wujud Nabi Muhammad itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Ya. Karena itu Al Habib Ali Al Habsyi pernah mengatakan, ma'ana farahun bin Nabi asa alaina yadum. Aku ini seneng sama Nabi, mudah-mudahan perasaan seneng ini awet sampai mati. Aku ini seneng sama Nabi, mudah-mudahan senengku akan Nabi, senengku karena Nabi ini awet sampai mati. Sehingga beliau mengatakan apa? An-Nabi wafi yuhibbu man yuhibbuh wa yafrahu biman yafrahu bih. Nabi itu suka balas. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Kalau kita cinta sama Nabi, Nabi cinta sama kita. Kalau kita senang kepada Nabi, Nabi itu senang kepada kita. Coba bayangkan, orang yang dicintai sama Nabi, orang yang disenangi sama Nabi, tempatnya surga apa neraka kira-kira? Surga. Jadi cinta kepada Nabi itu adalah merupakan jalan buat kita untuk masuk ke dalam surga. Jalan yang menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Cinta kepada Nabi. Kita yakin sholatnya kita ini membuat kita masuk surga. Sholatnya nggak khusyuk. Puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, yakin ibadah-ibadah itu bisa membuat kita selamat dari neraka? Nggak ada. Yang ada ketulusan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya, bagaimana mungkin cinta kita kepada Nabi Muhammad ini nggak tulus? Lawang kita ini karena cinta sama Nabi Muhammad nggak dapat duit kok. Kadang-kadang orang itu cinta karena dapat manfaat. Ini enggak, kita cinta sama Nabi kenapa? Butuh. Sholatnya belum tentu nyelamatkan, puasanya belum tentu nyelamatkan, ibadahnya belum tentu nyelamatkan. Nabi yang bisa nyelamatkan. Butuh sama Nabi. Bukan kalau kita ini cinta sama Nabi terus ngorok utang lunas. Enggak. Terus ngorok jodoh deket. Enggak. Dari yang nggak punya tahu-tahu punya anak. Enggak. Cinta kita kepada Nabi murni, tulus, ikhlas, suci. Kenapa? Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan ada seorang yang soleh mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian orang yang soleh ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika ada di antara umatmu yang enggak hidup sezaman denganmu, enggak pernah perang bersamamu, enggak pernah sholat di belakangmu, tapi cinta kepadamu, senang kepada anda ya Rasulullah. Gimana jawaban Rasulullah? Man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang senang karena aku senang karenanya. Coba. Fa insyaallah cintanya kita ini adalah cinta-cinta yang diterima oleh Rasulullah.
Cinta-cinta kita ini bukan cinta-cinta yang bertepuk sebelah tangan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan cintanya kita ini membuahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangankan kita hadirin hadirat, jangankan kita penduduk bumi, penduduk langit itu loh senengnya, bungahnya setengah mati nyambut kelahiran Nabi. Kita kalau baca Maulid Diba bagaimana mau diam nih? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyar wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara fadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Arsy itu goyang, arsy itu guncang, nggak bisa anteng menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kursinya Allah, singgahsananya Allah semakin wibawa, semakin gagah karena kelahiran Rasulullah. Langit semakin terang karena nur yang dibawa oleh Rasulullah. Dan ketika menyambut kelahiran Rasulullah, bertahlil, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit seneng lah, mosok kita ini penduduk bumi gak seneng sama kelahiran Nabi? Kan aneh. Langit itu enggak diancam neraka, langit itu enggak masuk surga. Arsy-nya Allah enggak ada ancaman neraka, juga enggak ada harapan untuk masuk surga. Lah kita ini loh yang mungkin masuk neraka, yang mungkin masuk surga, mosok enggak pantas cinta sama Nabi biar kita selamat dari neraka dan pantas masuk ke dalam surga. Ketika kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebetulnya kita sedang memuji Allah. Jenengan mampir pun niki didamel Mas. Ketika kita memuji Rasulullah, itu sebetulnya kita sedang memuji Allah. Kenapa? Karena Rasulullah bagaimanapun juga adalah ciptaannya Allah. Ketika kita memuji ciptaannya Allah, berarti kita sedang memuji Allah. Misal jenengan mertamu ke rumah, atau ini nih teh. Kira-kira teh ini ada dengan sendirinya apa ada yang ngeracik? Ada yang ngeracik. Saya minum, enak, panas, kemudian manis, pas raciane. Saya mau tanya, yang ngeracik seneng apa marah? Seneng sih. Padahal saya nggak memuji yang ngeracik, saya memuji tehnya. Tehnya enak, tehnya manis, tehnya panas. Eco. Mosok yang bikin yang ngeracik ngamuk. Lho Bib, lah sing gawe aku kok sing dipuji teh sih Bib. Lho ya kurang lebih. Orang kalau muji tehnya yang muji ngeracik. Lah mosok teh ini ada dengan sendirinya. Sama ketika kita memuji Rasulullah, otomatis kita sedang memuji Allah. Lah Rasulullah bukan ada dengan sendirinya kok, karena memang Allah yang menciptakan kok. Aneh. Kalau ada orang bilang sekarang itu kita kalau hadir maulid, peringatan maulid itu seperti mempertuhankan Rasulullah. Lah enak lek ngomong. Nuduh itu namanya, enggak boleh. Fitnah itu namanya. Pernah kita nyembah Rasulullah? Kapan kita pernah sujud kepada Rasulullah? Enggak ada. Kapan kita menganggap Rasulullah sebagai Tuhan atau anaknya Tuhan? Enggak ada. Lah kok ada orang di luar menganggap kita ini kapan mengadakan maulid sedang mempertuhankan, menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. Itu kan tuduhan itu namanya. Itu kan fitnah namanya. Enggak boleh. Wong kita ini tetap hambanya Allah. Semulia-mulianya Rasulullah, tetap kita mengakui bahwa Rasulullah adalah abduh wa rasuluh.
hambanya Allah, utusannya Allah, ciptaannya Allah, makhluknya Allah, tetap itu. Jangankan penduduk langit, ya. Jangankan kita penduduk bumi, penduduk langit pun senang kelahiran Rasulullah. Jangankan kita yang beriman, Abu Lahab itu sempat senang ketika Rasulullah SAW lahir. Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, ketika mendengar Rasulullah lahir, masih bayi saat itu, ketika mendengar Rasulullah lahir, Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, langsung bergegas lari memberitakan akan kelahiran Rasulullah kepada Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah, tuan, selamat, Anda punya ponakan, anaknya Abdullah, namanya Muhammad. Saking senengnya Abu Lahab sampai Thuwaibah, budaknya itu dimerdekakan, dilepas. Saking senengnya, nggak tahu Abu Lahab kalau ternyata Abu Lahab bakal musuh kepada Rasulullah di kemudian hari. Sempat seneng tok. Itu Allah tidak melupakan sempat senengnya Abu Lahab. Sehingga diriwayatkan Abu Lahab itu kalau ada di neraka, setiap hari Senin itu ngisap jempol keluar air. Setiap hari Senin toh. Nggak ada air putih di neraka, itu nggak ada. Yang ada darah, nanah, keringat. Nggak ada air putih di neraka. Tapi karena Abu Lahab sempat seneng sama lahirnya Rasulullah, dikasih kemuliaan oleh Allah dengan berupa bisa ngisep air dari jempolnya setiap hari Senin. Berarti kan itu Abu Lahab di neraka itu sedang bermaulid itu setiap hari Senin. Ketika dia ngisep air yang keluar dari jempolnya, dia pasti ingat, ini karena aku dulu sempat seneng akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika dia ingat akan kelahiran Rasulullah, bermaulid berarti dia memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Loh, itu kepada orang kafir sekafir Abu Lahab. Lah kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Lalu kita ini gak kafir, iman seiman-imannya kepada Rasulullah, cinta secita-cintanya, kangen sekangen-kangennya. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Ini terjadi kepada Abu Lahab yang kafir sekafir-kafirnya. Kira-kira apa yang akan Allah berikan, apa yang akan Allah hadiahkan, anugerahkan, karuniakan kepada kita yang hati kita penuh akan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jangankan kita, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa, itu karena sempat senang akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu selamat. Diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya, disebutkan di situ ada satu umatnya Nabi Musa umurnya 200 tahun. 200 tahun. 200 tahun umatnya Nabi Musa yang satu ini nggak pernah prai maksiat. Sekolah niku tasik wonten prai ini, Pak. Pondok, madrasah niku tasik wonten prai ini. Niki maksiat wonten prai ini. Waduh, istiqomah maksiat. 200 tahun. Bayang, dikasih umur panjang, durhaka kepada Allah, banyak maksiatnya. Singkat cerita mati orang ini. Waduh, orang sak kampung ngapok-ngapokno, kapok, syukur, alhamdulillah. Nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Yang mau diken nggak ada, yang mau ngubur nggak ada, yang mau ngafani nggak ada, yang mau nyolati nggak ada. Akhirnya dibuang di tempat sampah. Dibuang di tempat sampah. Nabi Musa enak-enak di rumah, mendapat perintah dari Allah, Musa, ada satu di antara umatmu yang kapan dia meninggal dibuang di tempat sampah, selamatkan, ambil dari tempat sampah, adusono, kafanono, sholatono, kuburan. Nurut Nabi Musa, nggak nurut ya apa? Nurut.
Nggak pakai tanya A, nggak pakai tanya B. Siap ya Allah, berangkat. Orang sakampung heboh. Nek tirositi yang saat ini viral. Luh. Nabi Musa turun gunung. Nabi Musa turun tangan hanya untuk ngurusi jenazahnya orang yang 200 tahun maksiat tok gak tau prei. Lapo? Ngapain? Kok cek repot-repotnya adalah fulan yang maksiatnya banyak, umurnya panjang, selalu durhaka kepada Allah. Wis. Akhirnya dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Satu umatnya Nabi Musa tanya, Musa, kamu nggak tahu siapa dia? Tahu. Kamu nggak kenal siapa dia? Kenal. 200 tahun umurnya, maksiat terus kepada Allah. Nah terus, kenapa kamu turun tangan untuk ngurus jenazahnya orang seperti ini? Allah yang kasih perintah, saya nurut. Iya, Bani Israil ini kalau umat yang paling kakek cangkem, kakek takok. Nabi Musa beda, disuruh A langsung, nggak pakai tanya kenapa ya Allah, nggak ada. Lu kan maksiat ya Allah, nggak ada, sudah siap ya Allah, berangkat. Umatnya ini yang kakek cangkem. Duh kok iso lu Musa? Lawang 200 tahun maksiat kepada Allah. Lah kok Allah malah nyuruh kamu untuk ngurusi jenazahnya? Coba tanya kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa nurut. Ya sudah, saya tanyakan ya, kan Nabi Musa itu nabi yang bisa langsung bicara dengan Allah. Kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Wis, tanya kepada Allah, ya Allah, ini yang tanya bukan saya ya Allah, yang tanya umat saya. Mereka penasaran, lawang ini umatmu ini umurnya panjang 200 tahun tapi maksiat tok kepada engkau ya Allah. Kenapa engkau perintahkan aku seorang nabi untuk ngurusi jenazahnya dia? Bilang sama umatmu, wahai Musa, umatmu yang umurnya 200 tahun banyak maksiat itu, setiap dia buka Taurat, ya, setiap dia buka Taurat, setiap dia temukan nama Nabi Muhammad itu dicium. Buka lagi, nemu nama Nabi Muhammad, ditaruh di keningnya. Nemu lagi dicium, nemu lagi ditaruh di keningnya. Terus begitu. Karena dia senang sama kekasihku Muhammad, aku senang sama dia. Masalah maksiatnya dia urusannya dia sama saya, kata Allah. Pokoknya tak sepuro, titik. Loh, kira-kira ini kan sama umatnya Nabi Musa yang senang kepada Rasulullah, cinta iman kepada Rasulullah. Allah kasih ampunan 200 tahun maksiat. Kira-kira kita nggak diampuni oleh Allah berkat senangnya kita, cintanya kita kepada Rasulullah. Apalagi maksiatnya kita nggak sampai 200 tahun lah, umurnya kita nggak sampai 200 tahun. Kalau dibandingkan maksiatnya kita lebih sedikit dibandingkan maksiatnya umatnya Nabi Musa. Kenapa umurnya kita lebih pendek? Itu umatnya Nabi Musa lah. Kira-kira kalau kita umatnya Nabi Muhammad, Allah kasih apa kepada kita? Setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, nyaut sholawat. Setiap kita baca maulid, selalu sholawat sepanjang majelis, sepanjang acara. Kira-kira kalau bukan kita yang masuk surga, siapa yang pantas masuk surga? Loh, bukan kita mengatakan kita ini nggak punya dosa, banyak dosanya. Karena itu gantungkan kepada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita ini yang banyak dosa tapi tetap cinta kepada Rasulullah, kapan ada undangan maulid kita datang, kapan disebut nama Nabi Muhammad nyaut kita dengan sholawat. Setiap Kamis bahkan Jumat kita selalu banyak sholawat kepada Rasulullah. Dengan banyaknya dosa ini, kalau kita sudah melakukan itu semuanya, Allah nggak ampuni dosanya kita. Terus dosanya sopo sing di sepuro sampai Gusti Pangeran. Paham maksudnya? Kita ini banyak dosa, iya, tapi kan kita cinta sama Rasulullah. Setiap kita dengar Nabi Muhammad kan nyaut kita. Setiap ada majelis kita datang. Sholawat A, majelis B, majelis C, datang rawuh. Baca sholawat sepanjang acara. Kita punya dosa, tapi kita juga punya cinta yang kita buktikan dengan semampunya. Bukankah ini sudah cukup menjadi alasan Allah mengampuni dosanya kita? Kan begitu ya? Lah kalau ternyata misal naudzubillah Allah nggak ampuni dosanya kita, terus doni sopo sing diampuni Gusti Pangeran. Lah wong kita ini banyak dosa tapi masih cinta kok kepada Rasulullah. Itu umatnya Nabi Musa. Itu umatnya Nabi Musa. Lah gimana dengan kita? Tapi ya bukan GR. Oh, lek ngono gak usah sholat wis, bondo sholawatan tok ya udah bisa. Selama ini kita sholat belum tentu diterima.
Dan ya gak sholat pisan. Apa bondone? Sudah, sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita dilakoni. Tapi ojo diandalno. Wis kelasnya kita bukan kelasnya orang yang ngandalkan sholat. Kelasnya kita bukan kelasnya orang yang ngandalkan puasa. Kelasnya kita ini kelasnya orang yang ngandalkan sholawat. Kelasnya kita ini kelasnya orang yang ngandalkan syafaat. Kelasnya kita ini kelasnya orang yang ngandalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan kita betul-betul ditanamkan rasa cinta oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibuat rindu dan kangen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, tapi cinta kita adalah cinta yang mendapatkan jawaban. Jawaban dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya berupa apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah takdirkan kita hidup di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat dipanggil secepat-cepatnya oleh Rasulullah untuk masuk ada di belakang Rasulullah, sehingga kita nggak ngalami yang namanya mahsyar, kita nggak ngalami yang namanya hisab. Sebagaimana Rasulullah nggak ngalami mahsyar, kita nggak ngalami mahsyar. Sebagaimana Rasulullah nggak ngalami hisab, kita nggak ngalami hisab. Sebagaimana Rasulullah ketika meniti jembatan Sirat merem melek sudah berada di depan pintu surga, kita pun juga begitu, karena kita menjadi rombongan katut buntut mengekor dengan kemuliaan Rasulullah. Merem melek sudah berada di depan telaga Kautsar yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah hidupkan kita dalam keadaan iman, Allah matikan kita dalam keadaan iman. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kepada kita nikmat zahir, Allah sempurnakan nikmat zahir dengan nikmat batin. Sebagaimana di dunia Allah berikan nikmat kepada kita begitu banyak, mudah-mudahan nikmat ini enggak berhenti sampai ada di akhirat. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah semuanya, dalam keadaan cinta kepada Allah, dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan diridhai oleh Allah, dalam keadaan dicintai oleh Allah, dalam keadaan disayang oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kepada kita semuanya, panjang umur yang manfaat, panjang umur yang barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Mudah-mudahan siapa di antara kita yang sakit, Allah kasih kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang betul-betul mendapatkan riayah, inayah dan maunah dari Allah dan juga baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim.